kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa materi pada video kali ini. Kalau boleh tahu apa aja sih materi yang mau kita sampaikan, Andrea dan Vike? Pertama ada activity based costing, yang kedua ada just in time and target, yang ketiga yaitu ada Kaizen, dan yang keempat itu ada standar costing. Enjoy this video! Diva, kamu tahu nggak sih apa itu konsep biaya per unit? Nggak tahu. Aku tahu konsep biaya per unit itu yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit atau jasa, yang dimana cara mengelola biaya itu dengan cara membagi total biaya per unit dengan jumlah unit yang kita produksi. Akuntansi biaya tradisional, kalkulasi biaya produk melibatkan beberapa langkah utama yang fokus pada identifikasi biaya langsung dan alokasi biaya overhead. Berikut adalah prosedur umum untuk melakukan kalkulasi biaya produk menurut metode tradisional. Nah, langkah-langkah kalkulasi biaya produk. 1. Mengidentifikasi biaya langsung. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya bahan yang digunakan secara langsung dalam pembuatan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam pembuatan produk. Yang kedua adalah mengidentifikasi biaya tidak langsung atau overhead cost. Yang ketiga itu menentukan basis alokasi biaya overhead. Yang keempat, menghitung tarif biaya overhead. Yang kelima, mengalokasikan biaya overhead ke produk. Yang keenam, menghitung total biaya produk. Nah, di sistem akuntansi biaya tradisional ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu pengalokasian tidak akurat. Yang kedua, tidak membedakan antara aktivitas nilai tambah dan nilai tidak tambah. Yang ketiga, kurang fleksibel. Yang keempat, biaya tidak langsung dan biaya tetap kurang terdeteksi. Yang kelima, keterbatasan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang keenam, mengabaikan kompleksitas modern. Yang ketujuh, kurangnya fokus dan efisiensi pada proses. Nah, selanjutnya ada activity based costing, yang dimana metode akuntansi biaya bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengalokasian biaya dengan mengidentifikasikan dan mengevaluasi aktivitas yang menyebabkan biaya. Activity based costing ini membedakan dirinya dari metode tradisional dengan memperhitungkan biaya yang lebih kecil, lebih detail, dan relevan. Berikut ada konsep dasar dari activity based costing. Yang pertama yaitu identifikasi aktivitas. Yang kedua yaitu penentuan biaya aktivitas. Ketiga yaitu penentuan cost driver. Yang keempat yaitu pengalokasian biaya ke produk atau jasa. Yang kelima penganalisisan biaya. Selanjutnya ada pengklasifikasian aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang terkait dengan produksi atau penyediaan jasa. Berikut ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu Konsep just in time adalah pendekatan manajemen produksi yang bertujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan cara memproduksi barang apabila telah adanya pesanan dari konsumen. Beberapa prinsip dari just in time ini yaitu produksi sesuai dengan permintaan, meminimal stok, pengurangan pemborosan, dan koordinasi yang baik. Perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Ada beberapa perbedaan antara sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama yaitu ada dalam pengelolaan persediaan. Yang kedua dalam produksi. Yang ketiga biaya setup dan pengaturan. Yang keempat ada kualitas. Dan yang kelima hubungan dengan pemasok. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan biaya. Selanjutnya yaitu ada konsep backflash costing, yaitunya sistem yang mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam akuntansi. Sistem ini diterapkan pada perusahaan yang menerapkan konsep just in time. Ciri-ciri atau karakteristik backflash costing ini yaitu yang pertama,
Nah, apa sih hubungan just in time dengan back flash costing ini? Just in time dan back flash costing adalah dua konsep yang saling melengkapi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan biaya. Keduanya terhubung karena just in time adalah sistem manajemen produksi yang mengurangi biaya persediaan, sedangkan back flash costing adalah metode akuntansi biaya yang menyederhanakan pencatatan biaya dengan menunda pengalokasian biaya hingga produk selesai atau dijual. Hubungan antara JIT dan back flash costing ini, yang pertama yaitu redukasi persediaan, yang kedua sederhana dan efisien, yang ketiga pengendalian biaya, yang keempat fokus pada kualitas. Analogi dasar akuntansi keuangan kita contohkan pada pengelolaan sebuah toko kecil. Kita pasti akan membuat laporan baik untuk pihak dalam maupun untuk pihak luar seperti bank, investor, dan pemerintah. Dengan menyusun laporan itu dengan rapi dan akurat untuk menunjukkan bagaimana usaha kita berjalan dengan baik. Yang pertama, kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada dua, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan laba rugi ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah kita menghasilkan laba atau rugi, dan laporan arus kas ini menunjukkan bagaimana uang masuk dan uang keluar kita yang mencakup investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat catatan keuangan. Catatan keuangan ini berupa jurnal dan buku besar. Pada laporan ini kita mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi setiap harinya dengan kronologis dan mengelompokkan transaksi tersebut berdasarkan akun-akunnya. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan. Akuntansi keuangan digunakan sebagai laporan bagaimana kinerja toko kita akan untuk memutuskan apakah orang lain akan menginvestasikan uang mereka atau memberikan pinjaman ke toko kita. Selanjutnya, itu pemerintah. Pemerintah akan memeriksa apakah sudah membayar pajak dengan benar atau mematuhi peraturan keuangan. Dengan analogi ini, kita bisa lihat bahwa akuntansi keuangan adalah tentang menjaga dan melaporkan keuangan toko kita kepada berbagai pihak yang berkepentingan secara akurat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi, yang mana biaya itu digunakan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar ini ditentukan dengan menggunakan studi, waktu, dan estimasi rancangan teknik. Apabila biaya operasi aktual melebihi standar, maka manajemen perusahaan harus menyelidiki variasi yang terjadi. Jadi, perusahaan menggunakan standar biaya untuk sebagai dasar untuk pengukuran dan perbandingan. Nah, proses penetapan biaya inilah yang disebut sebagai standar costing. Nah, standar costing ini memiliki beberapa manfaat atau kegunaan. Yang pertama, sebagai alat pengendalian biaya. Yang kedua, untuk memotivasi pegawai bekerja secara efisien untuk mencapai suatu standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai instrumen kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen untuk menentukan berapa sih biaya yang harus kita keluarkan dalam suatu kegiatan dan untuk menentukan dasar harga jual dari suatu produk yang kita buat. Yang kelima, itu kegunaan dari penetapan biaya standar ini adalah sebagai alat pengendalian kegiatan perusahaan. Nah, biaya standar itu sebagai instrumen pengendalian biaya juga memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran. Nah, apa sih kaitannya? Yang pertama, itu biaya standar sebagai dasar anggaran. Biaya standar yang didasarkan pada analisis proses produksi dapat digunakan untuk membuat anggaran dengan cepat dan andal. Yang kedua, biaya standar sebagai alat pengendalian biaya. Biaya standar dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi karena perusahaan dapat mengetahui berapa biaya produksi yang seharusnya yang dikeluarkan. Yang ketiga, varians biaya standar dan anggaran. Perbedaan antara biaya standar dan aktual disebut varians. Nah, varians ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan anggaran di masa depan. Varians yang tidak menguntungkan terjadi ketika biaya aktual melebihi biaya standar. Hasil analisis varians dari standar costing digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional dan menentukan area yang memerlukan perbaikan. Hasil aktual dibandingkan dengan anggaran untuk mengevaluasi apakah tujuan keuangan itu tercapai. Ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi kinerja yang akurat.
Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan dan kelonggaran. Yang pertama, standar teoritis. Standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. Yang ketiga, itu ada standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang keempat, itu ada standar aktual yang diharapkan. Standar aktual yang diharapkan adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Perusahaan harus merancang produk dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan biaya target ini, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain produk baru. Nah, target costing ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu perusahaan dalam menetapkan harga yang kompetitif. Yang kedua, memastikan profitabilitas sejak tahap awal desain. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas dalam desain produk. Nah, dengan target costing ini, perusahaan dapat lebih proaktif dalam mengelola biaya dan meningkatkan daya saing produknya di pasaran. Selanjutnya ada Kaizen costing. Kaizen costing itu adalah metode pengurangan biaya dalam tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan yang berkesinambungan. Jadi, pengurangan biaya yang dilakukan pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap target costing, dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing. Jadi, Kaizen costing ini dapat digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama, jika terdapat perbedaan yang besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang ditargetkan dalam memproduksi barang atau produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua, Kaizen costing ini dilakukan atau digunakan secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi, apa sih perbedaan antara target costing, standar costing, dan Kaizen costing? Nah, berdasarkan tujuannya, target costing itu bertujuan untuk menetapkan biaya produk sejak tahap desain untuk memastikan apakah produk itu mencapai harga jual yang kompetitif dan margin keuntungan yang ingin dicapai. Contoh penerapannya itu, contohnya pada perusahaan yang perlu memastikan apakah produknya itu bisa bersaing di pasaran. Yang kedua, standar costing. Nah, standar costing itu tujuannya untuk menetapkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, overhead sebagai patokan untuk pengendalian biaya. Contohnya digunakan oleh perusahaan yang ingin mengendalikan biaya melalui standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk Kaizen costing sendiri itu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya melalui perbaikan yang berkelanjutan dan bertahap dalam proses produksi. Contohnya digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya yang perusahaan itu mengadopsi filosofi perbaikan berkelanjutan.